Nah ngomong keluarga nih, orang kan tahu lo siblingnya, kakaknya, Raisa, Andriana, istrinya, siapa? Ayo. Terkadang kita terlalu pusing mikirin 1, 2, 3, 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi kita nggak mikirin nih kita sekarang lagi ngapain nih detik ini. Bahwa mereka mungkin punya goal yang lebih besar bahwa untuk memajukan industri kopi ya sama-sama perusahaannya harus maju, tapi harus kolaboratif juga. Betul, keluarga tuh sangat amat penting sih buat gua dalam menjalankan usaha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara yang belum ada namanya karena ini segmen baru. Mungkin acara yang ngobrol-ngobrol atau ngopi sambil ngobrol. Tapi kali ini saya ditemani bersama teman saya yang saya sudah kenal sejak 2007. Yes. Berarti sekitar 16 tahun yang lalu gitu. 16 tahun yang lalu dengan Bapak Rinaldi. Halo Bapak RD. Dengan Mas Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Mas Aldi ini adalah salah satu foundernya Dua Coffee Jakarta. Sorry, nggak cuma Jakarta doang, tapi berawal dari Jakarta, tapi juga udah melebar berbagai cabang dan sekarang udah usia ke 7 tahun. 7 tahun, betul. Oke. Mungkin pengen tahu ceritanya 7 tahun ini ngapain aja gitu. Saya sambil ngopi ya. 7 tahun ini nge-build sebuah usaha, terus juga nurturing teman-teman di dalam juga, nurture diri sendiri juga, terus melihat beyond kopi itu apa sih, beyond usaha itu apa sih. Jadi sebenarnya never ending learning sih, Mas Erdit gitu. 7 tahun juga dibilang jatuh bangun enggak juga sih. Saya nggak mau punya kata-kata jatuh gitu. Mungkin tersandung. Jadi tersandung terus jalan tegak lagi, terus ada lagi tersandung lagi, jalan tegak lagi. Ya kalau usaha sih gitu ya Dita, kurang lebih. Yang paling menyenangkan adalah proses dari setiap kejadian, misalkan tersandung ataupun bagaimana caranya kita jalan tegak lagi. Itu kan pelajarannya yang menurut gua tuh priceless. Karena kan itu nggak kita dapat di kelas sekolah, kelas kuliah, ataupun di waktu dulu gue di kantor gitu. Jadi ini desperate-nya dapat, anxiety-nya dapat, tapi rewarding-nya juga dapat. Oke. Nah, gue penasaran awalnya kan lo tadi sempat bilang lo kuliah terus juga lo kantor gitu. Sebelum kita nanti bahas tersandungnya seperti apa aja, pengen tahu kenapa waktu itu akhirnya mutusin bisnis kopi, apa gaya-gayaan doang awalnya, dan kenapa kopi gitu dan ya kafe lah gitu. Ya, sebenarnya kalau awalnya itu waktu masih kerja, gue juga sempet bikin perusahaan konsultan oil and gas, sempet tuh while gue masih kerja. Tapi memang spesifik mengerjakannya itu hanya social economic study, yang dimana itu kan studi gue dulu, kan gue fisik. Jadi gue disitulah. Ternyata 1 tahun kantor itu berjalan, dulu namanya BP Migas dibubarin, wah jadi kacau kan. Akhirnya gue nggak ada 2 tahun perusahaan itu berdiri, tidak bisa mengcover cost-nya. Akhirnya ya sudahlah, gue tutup. Lo tutup setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Setelah itu
gue masih kantor juga, gue bikin ini 2014-15 itu gue bikin travel agent. Bikin travel agent dengan kepikiran gini, gue suka traveling, kalau bukan travel agent pasti gue bisa traveling. Ternyata salah, cara berpikirnya bukan seperti itu. Business is business, traveling is pleasure menurut gue. Jadi ternyata nggak bisa tuh. Dan itu juga ditandai 2015 itu salah satu aplikasi pertiketan yang luar biasa itu launching. Jadi turunlah gue, karena kan gue juga belum menguasai betul. Tiba-tiba si aplikasi itu ada. Ibaratnya lo belum cuan, tiba-tiba si aplikasi yang sebut lain-lain itu muncul. Muncul, terus gue setelah itu gue hanya bertahan 6 bulan, tutup lagi. 6 bulan doang? 6 bulan doang, yang pertama 2 tahun, terus 6 bulan. Lalu setelah itu in desperate needs, gue waktu itu berpikir bahwa tahun 2015 itu setiap mall itu selalu ada food bazar gitu setiap weekend biasanya. Nah pada saat itu kan aplikasi Gojek, Grab tuh belum ada. Maksudnya ada tapi masih yang mungkin beta project kali ya. Masih yang ride hailing, belum yang makanan. Betul. Masih kayak begitu. Nah pada saat itu gue berpikir, gimana ya mereka ini setelah weekend jualan, mereka mau jualan di mana nih? Nah waktu itu mikirnya kita buat curated cafe aja kali ya. Awalnya tuh itu curated cafe di area Cipete. Memang dari awal tuh pengennya area Cipete. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa MRT itu akan dibangun, walaupun waktu itu belum dimulai sama sekali kan. MRT akan dibangun dan by 2019 itu MRT akan beroperasi. Berarti kan cuma butuh waktu 3 tahun kurang lebih. Wah bisa deh, dicoba deh. Nah waktu lagi proses bikin bisnis plan, dikenalkanlah kita ke salah satu yang punya anomali, namanya Mas Agam. Ya, jadi kita dikenalin sama yang punya anomali, namanya Mas Agam. Di situ beliau ngasih tahu bahwa idenya bagus, cuman nggak punya ini nih dia bilang tuh nggak punya lo nggak punya core product, dia bilang. Karena kan coba deh lo ambil contohnya misalkan Goods Dep itu kan di saat dia ngambil retail yang lain, tapi dia juga mengeluarkan merchandising sendiri, dan juga dia pada saat itu punya goods diner yang dia jual makanannya. Jadi kalau seandainya retail yang lain itu keluar, dia tetap bisa hidup. Nah kalau lu nggak punya core product, lu mati dia bilang gitu. Gitu ya Mas ya. Wah. Terus apa ya Mas ya kira-kira core product, malah nanya gitu loh. Ya udah pada saat itu 2016 dia bilang udah kopi aja. Loh kenapa kopi Mas? Nggak ngerti sama sekali, saya cuma peminum doang. Dia bilang gitu. Gak apa-apa, kopi itu masih butuh banyak anak muda untuk masuk ke dalam industrinya supaya membesarkan kuehnya gitu. Dan mensejahterakan petani lokal juga. Betul. Karena dengan size yang gede, nah mereka lebih sejahtera gitu. Betul. Pada saat itu memang kopi Indonesia belum jadi raja di negaranya sendiri. 2016. Jadi siapa dulu rajanya memang? Rajanya masih kopi-kopi dari luar. Jadi orang tuh zaman dulu masih minum-minumnya tuh banyaknya Ethiopia apa semua gitu. Impor berarti kita. Iya begitu. Okay. Nah pada saat ya udah akhirnya kita kopi. Nah waktu itu gue minta tolong sama sepupu gue namanya Eki. Eki itu baru banget keluar dari sebuah coffee shop. Dia bilang, gue gak mau jadi barista lagi, gue mau kerja di TV. Itu gue telepon. Malah bantuin sampai detik ini. Malah dia, lu gimana sih Di? Kan gue pengen kerja yang lain, malah jadi gini. Malah jadi barista juga di tempat lawak. Ya lu kan tinggal keluar, gak mau enak lah gimana sih? Gitu lah. Terus ya udah akhirnya kita mulai belajar. Dan Mas Agam juga pesannya dia itu adalah masuk aja ke industri kopi. Industri kopi itu tuh beda sama industri lain karena di sini sangat terbuka dan pasti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Dan ternyata benar gitu. Jadi sekarang gue itu nggak pernah kalau orang bertanya sama gue tentang kopi, tentang apa semua, gue return the favor. Jadi dulu Mas Agam ngajarin gue, kalau sekarang ada orang bertanya, gue akan ngajarin sedetail mungkin yang gue bisa kepada orang-orang gitu.
Oke, sebelum kita masuk perjalanan 2 ya. Tadi udah nyobain berkali-kali bisnis gagal. Oil gas dari konsultan gagal, terus juga travel 6 bulan sudah menyerah saat itu dengan korporasi startup besar, hancur. Nah, terus juga saya dengar pernah jadi penjual jersey KW. Benar. Tapi kalau itu bisnis tersukses gue. Bisnis tersukses pada gua, saat itu. Pada saat itu. Nah, itu, gimana tuh? Itu gue start itu 2005. Iya, gue start bisnis itu 2005. Nah, justru ini jadi ibaratnya pengalaman bisnis pertama gue gitu. Betul. Nah, ini coba gimana? Jadi waktu itu gini, waktu gue kuliah di Jatinangor. Oke. Gue kuliah di Unpad ya. Pinter ya. Di Jatinangor. Waktu itu nyokap bokap bilang, kamu kalau nggak lulus 4 tahun nggak akan dibiayain lagi. Bilangnya gitu. Ternyata emang nggak lulus 4 tahun. Betul, nggak lulus 4 tahun. Gue lulusnya 6,5 tahun. 6,5 tahun. Terus lulusnya lama, jangan patah semangat ya. Terus mendekati, gue sebenarnya awalnya tuh cuman beli doang, suka. Karena kan suka main bola kan. Betul. Beli gaya-gayaan. Lama-lama mau deket tahun keempat, kok nggak ada hilal gue bakal lulus nih. Hilalnya kok jauh sekali. Kayaknya panjang jauh. Bener, kayak panjang ya. Wah, mati nih gue kalau nggak dapet duit gimana. Akhirnya gue mulailah kontak si seller gue yang biasa gue beli. Gue bisa nggak jadi reseller lo? Dia bilang, oh bisa aja, berapa harganya, gue bisa punya margin berapa. Waktu itu gue cuma dikasih margin sama dia bilang gini, kalau di daerah lu susah lu cuma gue kasih margin tuh, kalau gue nggak salah editnya itu 30.000 per jersey. Tapi kan pada saat itu 30.000 lu di Jatinangor ya buat seorang mahasiswa lu udah bisa makan 3 hari. Iya betul. Gitu. Jadi gue 30.000 oke. Berarti kalau cuma buat makan gue aman nih. Udah. Akhirnya gue Jatinangor gue megang gitu. Jatinangor itu gue megang tuh si perkawinan itu. Jadi gue pada saat itu penghasilan biasa gini, dulu tuh gue dikasih uang sama bokap nyokap itu per bulannya itu 1 juta. Ini 2005 2006. Kan 2005 belum dong. 2008 kali ya. Sekitar 2008 ya. Dan gak ada kenaikan tuh sampai 4 tahun tuh 1 juta. Yeah. 1 juta. Terus gue tuh mulai jualan itu sebenarnya pas ketemu lo 2007 akhir. Itu mulai karena gue ngerasa hilal gue udah jauh, masih jauh banget nih. Jadi sekarang lo masuk 2005. 2007 baru 2 tahun kuliah, lo sudah mengetahui bahwa lo gak akan lulus 4 tahun. Betul. Karena apa? Karena semester 1 gue IPK gue nasakom. Nasib 1, karena gue gak pernah masuk. Main terus. Pacaran terus. Astagfirullah. Terus udah gitu ya udahlah, akhirnya gue pada saat itu 1 juta dari jualan gue per bulan gue malah bisa dapat 4 juta. 4 juta yes. Di tahun 2008, 2007, 2008 4 juta mahasiswa. Iya. Gitu. Wah. Jadi kan nggak bener pasti. Jadi kan semakin hilal semakin jauh dong. Iya. Bahkan gue sampai di akhir-akhir gue kuliah itu gue udah punya penghasilan, wah udah cukup gede deh Dit, waktu itu. Itu gue bilang sama diri gue sendiri, kayaknya kalau seandainya gue pun gak lulus, gue gak apa-apa deh. Nggak dulu deh, 4 juta ini revenue atau profit bersih? Profit bersih. Berarti 30.000 kali 150 item sekitar lo laku jual. Iya. Karena ada orang Sumedang itu yang ngambil juga dari gue. Dia reselling lagi. Dengan margin mungkin 10.000 per bersih. Betul. Jadi gue nurunin. Enggak, justru gue ngasih dia profit 20.000. Jadi gue cuma ngambil 10.000. Tapi dia benar. Tapi dia janji quantity. Benar ya? Oke. Kasih. Ya udahlah kayak begitu. Terus sampai pada akhirnya waktu gue dipanggil dosen nih, kamu kalau nggak DO nih. Tuh kayaknya nggak apa-apa deh DO. Belagu gitu ya. Gue udah punya 5 juta sebulan, 4 juta sebulan. Nggak apa-apa lah gue kayaknya. Cuman kan selalu ingat kan lo mulai sesuatu ya harus tanggung jawab, harus selesaiin lah. Ya udah akhirnya gue dengan segenap
jiwa raga gue selesain lah. Alhamdulillah selesai gitu. Tapi kenapa nggak diterusin tuh bisnis perjersian KW? Karena waktu gue kan abis itu lulus pindah ke Jakarta kan. Setelah pindah ke Jakarta kan terus game plan-nya beda. Game plan-nya beda. Dan udah banyak yang main. Betul, udah banyak yang main, terus udah nggak bisa mengkapitalisasi lagi. Terus gue kayak udah kerja di kantor juga kan, kayak ya udahlah gitu. Oke, itu sekilas ya. Sekilas. Jadi sebetulnya nggak ujuk-ujuk kayak bosan kerja, gue mau bisnis gitu. Benar. Tapi memang ternyata udah ada benih-benih yang ditanam dari sejak kuliah gitu ya. Walaupun itu dengan modal ibaratnya menjual barang palsu gitu kan. Betul kan? Betul. Tapi nggak apa-apa. Betul. Tidak boleh ditiru sebenarnya. Tidak boleh ditiru, tapi ya jalan hidup orang beda-beda. Betul. Gitu. Nah, tapi yang menarik sebelum kita masuk ke detail ke Dua Coffee. Iya. Tadi lu nyebut soal Mas Agam gitu ya, yang beranomali gitu. Nah, ini kan kayak mentor gitu ya. Betul. Nah, seberapa penting sih mentor ketika membangun usaha, terutama sebagai pengusaha baru gitu, dan lu nyari mentor tuh yang seperti apa gitu, yang lu butuhkan saat pengusaha baru butuhkan tuh seperti apa gitu? Menurut gua mentor itu perlu banget untuk masukin industri yang lu sebenarnya masih bingung lagi sebenarnya kayak apa sih, karena kan lu perlu banyak bertanya. Tapi lu juga harus banyak belajar juga. Jadi jangan sampai pertanyaan lu tuh juga kayak gini loh. Gue bukan orang yang mengharapkan lu bertanya sebodoh mungkin. Nggak sama sekali gitu loh. Kayak misalkan gini, Mas, kopi tuh ada apa aja sih? Arabica sama Robusta, terus apa lagi? Maksud gue kan ada banyak orang motivator yang bilang kalau nanya tuh ya baca dulu apa dulu. Menurut gue enggak sih, lu boleh sepolos itu, tapi gue sedang berusaha kalaupun gue bertanya nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi Mas Agam itu waktu itu betul-betul ngasih tahu step by stepnya seperti apa. Setelah lewat dari Mas Agam, ternyata kata-kata beliau itu betul juga, bahwa nanti di industri kopi makin banyak orang yang ngebantu. Nah, waktu buka di sini yang ngebantu gue adalah si Tio yang punya tuku, yang benar-benar yang punya tuku yang betul nggak jauh dari tempat lo gitu. Yang kalau di bisnis lain harusnya jadi kompetitor. Betul. Justru even sampai hari ini gue bertanya, maksudnya perusahaan kita berdua kan makin berkembang, makin banyak lagi layer-layernya, makin banyak masalahnya, makin banyak form-form yang lo harus punya. Itu pun kami masih saling bertukar pikiran. Dan kalau seandainya gue nggak tahu, gue akan bertanya. Begitupun sebaliknya, misalnya dia tidak tahu sesuatu, dia tidak bisa mengerti, kok lu bisa sih ngelakuin kayak gini, kayak gimana? Ataupun sebaliknya, lebih banyak gue sebaliknya bertanya sih. Tapi bukan kolaborasi yang saling menggocek kan? Saling menggocek dalam arti dikasih saran, kayak lu misalnya ngasih gue saran, sebetulnya itu bukan saran yang sebenarnya, buat gue terjerambab sebetulnya, jebakan. Sebenarnya kita nggak pernah punya intensi, karena gini sih, kalau menurut gue intensinya tuh apa dulu pertama. Kalau intensi lu baik, insya Allah sih kesananya baik lah. Tapi karena gue benar-benar ingin tahu, ingin memperbaiki diri, caranya tuh seperti apa gitu. Jadi di saat lo dikasih, kan lo juga gini lah, maksud gue hidup udah cukup lama, lo udah pernah kerja di kantor, harusnya sih lo udah bisa memilah-milih mana orang yang betul baik, mana orang yang mau menjerumuskan lo, mana orang yang mau ngebelokin lo. Harusnya lo udah semakin tahu lah. Prakteknya susah Pak. Betul, prakteknya susah, tapi karena banyak manusia yang terlihat baik tapi tidak. Tapi adalah tingling-tinglingnya dikit, kayaknya enggak nih, nggak tulus nih. Kayaknya nggak tulus. Benar. Gitu ya. Karena kalau hubungan kita berdua itu, gue pribadi sama Tio itu juga, kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, dia akan bertanya, dia akan membantu mengerahkan teman. Siapa yang bisa menjawab? Gitu. Cuma mungkin ini bisa jawab. Ya, jadi intinya menarik ya, saya nggak tahu ini cuma di industri kopi di Cipete dan sekitarnya atau justru di Indonesia gitu, bahwa mereka mungkin punya goal yang lebih besar, bahwa
untuk memajukan industri kopi ya sama-sama perusahaannya harus maju, tapi harus kolaboratif juga. Betul, gitu. Betul. Dan tadi juga mentor itu juga penting gitu. Nah yang penting adalah nggak malu bertanya ya. Bener sih. Kadang kita kan kayak ngerasa apa ya, goblok gitu ya, kayak kita punya pertanyaan yang kita anggap malu atau gimana gitu kan. Gue mungkin selama nah gini deh, gue balik deh. Sekarang kan lo udah 7 tahun nih. Ada orang yang datang ke lo pasti nanya-nanya hal baru. Lo dalam hati lo kayak gitu nggak, kayak goblok banget sih pertanyaan gitu? Enggak sih. Karena gue merasa gue juga masih goblok sih. Gitu loh. Jadi gue merasa kayak apa ya? Enggak kok. Kita tuh manusia memang fitrahnya untuk terus belajar, untuk terus berbuat kesalahan dan untuk terus belajar. Makanya kan juga lo dikasih tahu kalau di agama kita kan juga dikasih tahu lo jangan pernah capek untuk minta ampun, bertobat walaupun lo melakukan dosa terus-terusan. Bukannya lo harus ngulangin itu terus ya, tapi kan ya udah jangan putus asa dengan rahmat. Betul, gitu kan. Betul. Ini kata-kata yang saya nggak sangka, yang gua nggak sangka dikeluarkan oleh Aldi yang terus 6 tahun setengah. Jadi dia 6 tahun setengah itu bukan belajar kuliah, tapi dia belajar kehidupan, teman-teman. Dia bertemu dengan masjid, mungkin ya, dengan manusia-manusia gitu, mendapatkan pelajaran hidup gitu ya. Ya itu sih Dit, maksudnya jadi kalau orang nanya, Mas saya harus mulai dari mana? Gue akan runutin kok seperti apa. Misalkan cara ngitung market tuh kayak gimana sih? Ya gue kan ngajarin kayak gimana. Gue kan jawab sebisa yang gue tahu gitu. Kalau gue nggak tahu ya gue akan bilang kalau yang ini gue kayaknya belum tahu deh. Gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke episode 2 nih. Dua Coffee udah 7 tahun berkembang dari cuma tadinya di Cipete ke beberapa cabang. Berapa cabang sekarang? 7. Ada 7 cabang. Gua rasa bukan cerita yang banyak enaknya doang gitu. Iya, betul. Nah, bisa nggak diceritain gitu apa kayak fase struggle itu seperti apa gitu, atau fase-fase pembelajarannya itu seperti apa gitu? Fase-fase pembelajarannya itu kan pasti di saat lo semakin berkembang, lo juga harus menerapkan sebuah sistem yang sistematis tapi tidak nyaman. Itu kan sistematis tapi nggak nyaman. Iya, misalkan belanja bahan baku. Kan harus sesuai proporsi pemakaiannya berapa dan perkiraan yang lo akan taruh sebagai stok tuh berapa. Kalau ini lo tidak punya perkiraan dengan baik, kan akan ada uang yang terus dibelanjakan unnecessary thing kan. Jadi kan nanti diperbaiki dari sisi itu. Anak-anak harus apa yang nggak mengenakan, yang mereka harus mencatat dengan benar, mereka harus buat projection dengan baik. Kan itu yang tadinya lo cuma ngebar hahihi cuma nyatet tok, sekarang lo harus bikin projection, kan nggak enak nih. Ya apalagi mungkin pas awalnya kan lebih kayak santai betul. Nah, ketika berkembang jadi lebih SOP gitu. Betul, seperti itu. Terus juga yang awalnya kita memang berazaskan kekeluargaan, tapi sekarang kekeluargaan yang profesional, ada tambahannya gitu. Jadi hal-hal perubahan itu kan juga banyak, itu kan perubahan yang tidak mengenakan tapi necessary. Nah itu kan juga lo akan mengalami dinamika di dalam situ, timnya nggak suka, timnya jengah semua, tapi gimana cara lo memotivasi. Terkadang lu juga sebagai gue ngomong, mungkin gue pribadi ya, sebagai founder juga kadang gue juga kecapean gitu loh. Kadang gue juga lost track, kadang gue juga melakukan dosa, kadang juga gue melakukan kesalahan terhadap mereka semua gitu loh, yang tanpa gue sadari, atau yang gue sadari tapi gue bodo amat deh gitu loh kadang-kadang. Terus juga terkadang lo di dalam usaha tuh, menurut gue gini sih, gue juga ini baru-baru ini sih gue ngerasa ternyata usaha itu mendekatkan lo juga sebenarnya ke agama juga gitu loh. Karena kenapa sih kalau ketawa sih, lo setidak percaya gitu? Kayaknya kebanyakan nonton YouTube mungkin nih. Enggak, tapi bener gitu. Maksud gue gini, di saat lo melakukan
kesalahan gitu ya, kesalahan dosa gitu. Lu ditamparnya tuh langsung. Nggak, gimana nih kan kalau dosa terhadap tim tuh seperti apa gitu? Misalkan lo ngasih arahan nggak jelas, di saat mereka nggak deliver lu ngamuk misalkan. Padahal itu salah lu juga. Itu salah gua, misalkan seperti itu. Atau kan misalkan gua menjanjikan bonus tapi nggak gua bayarkan. Pernah tuh? Pernah deh. Lu pernah melakukan itu? Pernah. Tidak tepat waktu. Gitu misalkan ya. Tapi tidak tepat waktunya jauh misalkan. Tapi ini gue pribadi gitu loh. Itu pernah. Tapi itu azab itu langsung deh. Nah gimana tuh azabnya? Iya azabnya hidupnya nggak tenang. Udah pasti hidupnya nggak tenang. Terus emang mereka punya, jadinya kan mereka punya ini loh kayak udah nggak respect ke kitanya. Jadi di saat gue mungkin juga karena dia nggak respect, akhirnya di saat gue kasih arahan dia juga bodo amat gue kerja juga nggak dihargai seperti itu gitu. Jadi dapat kayak gitu. Jadi banyak gitu loh dia. Jadi lu sering pasti lu dalam proses berbisnis ini lu pernah disumpahin orang dalam hati gitu ya kayak, bisa jadi dia. Gitu. Makanya gue itu dia sebanyak-banyaknya lu berdosa jangan capek buat bertobat saja dan improve lebih baik gitu kan. Ya terutama terkait SOP sih, karena semakin besar kan lu bocor 10 gram aja ibaratnya kali 30 udah 300 gram per bulan gitu, kali berapa cabang gitu kan. Betul. Yang akhirnya akan menyusahkan keluarga besar dua juga gitu sebetulnya kan. Bener. Gitu lah. Oke, itu satu. Nah terus kedua, pernah gak sih yang sampai lu kayak tadi deh lu migas 2 tahun akhirnya lu give up gitu, terus 6 bulan traveling agency juga lu give up. Pernah gak selama 7 tahun ini ada momen kayak anjir lah gue gak dapet apa-apa juga gitu, atau hasilnya gak memuaskan buat gue, udahlah gue jualan jersey KW lagi aja deh gitu. Sejauh ini 7 tahun alhamdulillah gue gak pernah ada di posisi itu. Karena gue mungkin makin bertambah umur juga lo bisa sadar bahwa rezeki itu kadang nggak dalam bentuk materi juga gitu loh. Kayak misalnya bisa attach lagi sama lo, ngobrol yang berbeda dari usaha dua. Waktu itu kan kita udah lama gak ketemu, tiba-tiba gue sama Rusmin buka Bogor, akhirnya kita bisa deket lagi. Itu terus misalkan terbuka kenal sama petinggi-petinggi negara misalkan. Boleh ngomong gitu nanti baru juga episode pertama saya sudah bubar kalau ngomong gitu. Iya kan ketemu terus juga pengusaha-pengusaha hebat kayak Tio, terus juga Aldi Haryo yang dulu GoPay Mapan bisa ngobrol kayak begitu kan, itu rezeki ya maksud gue. Oh gitu ya cara mereka, kayak misalnya si Aldi itu dulu cerita dia jual panci ke ibu-ibu apa semua. Tio juga gimana caranya es kopi susu itu akhirnya dia bisa nge-crack, oke rasanya seperti ini pakai gula aren. Setiap hari dia ngasih customer coba, keluarga coba, akhirnya dapatlah formulasi itu. Banyak sih dia. Jadi gue nggak ngerasa kalaupun pada saat itu gue nggak dapet apa-apa dari dua in terms of uang, duit lah pasti lah, cuman lah. Tapi yang lainnya gue dapet gitu. Gue bisa ngantar anak gue pagi, siang gue bisa jemput dia. Coba, mungkin kan itu tidak bisa didapatkan dari orang yang kantoran misalnya. Ya kadang kita mikir rezeki itu cuma uang gitu ya. Padahal rezeki itu waktu, lu bisa ngeluarin waktu buat anak lu juga segala macam gitu. Nah ngomongin anak nih, gimana nih menurut lo peran keluarga gitu untuk kesuksesan bisnis? Karena gue gini jujur ya, ketakutan gue untuk memulai bisnis karena gue juga udah punya anak, punya istri tentunya, satu istri gue, satu istri saya Pak. Takut saya mau nambah galak istri saya. Ketakutan gue adalah maksudnya kan namanya bisnis nggak selalu langsung untung lah gitu ya. Bahkan di awal-awal mungkin kita perlu berkorban gitu. Waktu berkorban
apalagi sistem belum jalan gitu, di awal-awal berkorban waktu, berkorban dana juga segala macam gitu. Kalau misalnya keluarga nggak support kan stres ya, misalnya belum menghasilkan terus selalu ditanya mana hasilnya, mana udah sebulan kok belum dapat ini, belum setahun kok dapat gini. Nah, itu gimana tuh peran keluarga dan keluarga lo terutama? Alhamdulillah sih istri gue sangat pengertian ya, walaupun dia juga tahu kapan harus nge-push, kapan dia harus narik. Jadi dia selalu penuh. Dia memahami dan dia sangat betul, dan dia sangat mendukung gitu loh. Jadi kayak misalkan namanya anak kecil kan banyak maunya kan. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah, istri gue tuh berperan sangat penting untuk mengedukasi anak gue bahwa nggak bisa nih sekarang, karena kan kamu kemarin sudah dikasih ini, jadi sekarang nanti dulu, nggak bisa kayak begitu, karena kan lebih banyak yang lebih penting, misalkan bayar sekolah anak, kan lebih penting. Kalau nggak bayar sekolah hanya nggak bisa sekolah gimana, misalkan hal pengertian kayak gitu yang di saat gua nggak di rumah, gua nggak bisa ngasih edukasi itu ke anak gua, jadi istri gua lah yang memberikan edukasi itu. Terus juga terkadang kalau udah malam kita pillow talk, ini pillow talk, misalkan uang sekolah belum dibayar nih gitu. Oh iya ya. Gimana tuh rasanya tuh? Rasanya ya nggak bisa tidur. Habis itu ya diare biasanya. Gerd gitu lah. Gitu lah. Pokoknya keluarga tuh sangat amat penting sih buat gua dalam menjalankan usaha gitu. Oke. Dan so far keluarga suportif gitu kan? Alhamdulillah sangat support. Menjalani ups and down-nya bersama gitu. Nah, 7 tahun survive, lu lewatin pandemi juga dengan sangat baik. Gue mau tahu tuh ceritanya pas pandemi, karena jujur ada beberapa temen gue yang punya coffee shop dan punya F&B tutup, ada yang balik kerja lagi sekarang segala macam kayak gitu. Padahal dia udah bertahun-tahun juga gitu. Nah, lu gimana bisa survive 2 tahun, hampir 3 tahun malah? Dan menahan gejolak di dalam, gue yakin pasti banyak gejolak gitu in terms of financial segala macam. Bertahan di pandemi itu sebenarnya pandemi awal itu gue nggak terkena imbas, karena alhamdulillah gue dapat rezeki bahwa kita bisa jualan si petik mangga itu kan. Oke, lo bikin produk petik mangga namanya. Dan itu ternyata benar-benar, jadi by 2020 itu tidak ada anak-anak yang terpotong gajinya. THR dibayarkan full. Jadi bonus tetap dibayar. Betul, jadi itu semua tidak ada problem. Tapi ternyata learning pada saat itu adalah pencatatan kami itu tidak baik pada saat itu. Pencatatan accounting tidak baik semua, sehingga banyak sekali keuangan yang loss gitu loh, bocor gitu loh. Nah, disitulah problem itu justru ada di tahun 2021-nya, justru kan pandemi itu 2020, justru di 2021-nya. Jadi ibarat kalau orang jatuh 2020 tuh jatuh, 2021 tuh pas berdiri luka nih, sakit gitu lah. Nah, by 2021 lah itu beberapa gejolak yang kita hadapi sampai sebenarnya baru selesai itu 2022. Nah, gue penasaran nih. Ini kan kadang ada orang, ini buat learning ya. Kan ada orang yang bisnis mah marketing aja gitu, pencatatannya berantakan segala macam gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih, kan 2021 itu berarti lu udah 5-6 tahun berdiri. Betul. Dan 2020 lu lagi hype-hype-nya dengan petik mangga. 2021 lu bilang kacau. Kacau apa? Sampai minus kah? Sampai lu nggak bisa bayar gaji kah? Betul. Gue sampai nggak bisa bayar gaji selama 21 hari. Tanpa gue pun nggak punya kejelasan kapan nih gue bisa bayar, karena kita sebagai owner pada saat itu pun tidak megang uang lagi untuk top up gitu, nggak ada.
Jadi kesehariannya itu adalah ya datang ke sini, mengencourage teman-teman supaya tetap believe di saat gue pun nggak tahu kapan uang itu bisa turun. Titik terangnya kapan? Jadi kalau dibilang pada saat itu gue ngerasa setiap teman-teman ngelihat muka gue itu udah mau makan gue, udah ya itulah rasanya pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kita dapat bantuan dari salah seorang teman kita dipinjemin soft loan lah waktu itu, akhirnya kita bisa bayar gaji. Nah setelah itu ini biar kebayang. Iya. Itu tuh kebutuhannya pada saat itu kan minus nih. Iya. Kebutuhannya tuh sebetulnya angkanya tuh nggak usah nyebut detail, ratusan juta kah? Apa miliaran kan? Waktu itu ratusan juta. Waktu itu ratusan juta. Terus ya sudah akhirnya terbayarkan. Nah setelah saat itu kita terpaksa mau nggak mau memotong gaji untuk 2-3 kali itu, 2-3 bulan lah untuk memperbaiki cash flow gitu loh. Jadi kita bayarkan 30% supplier ini supaya barangnya bisa dikirim nanti mana-mana. Jadi day by day kayak begitu. Dan alhamdulillahnya semenjak financial dibenerin, pencatatan semua dibenerin, ya alhamdulillah by 2022 akhir itu kita sudah hijau kembali sih. 2022 akhir. Jadi kira-kira 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kan 2021 dari Januari loh itu. 2 tahun kondisi minus. Iya. Tahun tuh ada 365 hari. 2 tahun itu ada 700-an hari. Jadi selama 700 hari itu ngegantung tuh nasib-nasib orang, gimana gue bayar, gimana bayar vendor segala macam, gimana lu juga punya keluarga yang harus lo hidupi gitu. Betul. Tuh emang enak mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan sekedar gaya-gayaan gitu sebetulnya gitu kan. Karena ada orang-orang yang harus dipikirkan gitu. Tapi nggak menyesal dengan mengambil jalan sebagai pengusaha. Apa ada sebetulnya kayak? Gak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Gue nggak ada penyesalan karena menurut gue kenapa gue ada di sini itu kan sudah suratan takdir. Jadi gue udah nggak menyesal. Gue harus ngobrol di sini, udah dicatat, udah ada di bukunya. Nah, hari ini jam 11 podcast sama Erdin. Iya, gue suka dengan ngobrolan Aldi karena gue udah kenal Aldi dari hampir 16 tahun. Jadi ternyata ada ini gitu loh, ada progres gitu dalam kehidupan spiritual ternyata gitu ya. Iya. Tapi sama sekali gak nyesel. Enggak sih, alhamdulillah gue gak pernah nyesel karena ya itu banyak banget learning di sini. Jadi kalau gue nggak ada di sini justru gue nggak punya learning itu. Itu sih gue senangnya itu. Terus mau diapain lagi nih 2? Ya 2 dengar mau buka di luar lagi. Insya Allah mau buka di luar. Terus juga di sininya semakin ekspansinya semakin banyak, semakin besar, dan juga mungkin harapannya adalah kita juga bisa melakukan B2B karena kan roster kita juga mau dibesarin dan mungkin diversifikasi bisnis nantinya ya. Mungkin gak cuman kopi, mungkin nanti gua roti, mungkin gua apa belum ya, banyak lah yang kita harapkan bisa dilakukan gitu sih. Oke. Kan menjalani bisnis juga capek tadi kan, stressful gitu kan. Nah, gue sering lihat sekarang lu lagi mengkoar-koarkan lagi tipis tapi pasti. Benar. Itu apa tuh? Jadi tipis tapi pasti itu sebenarnya adalah sebuah movement sih yang awalnya tuh dulu gue buat untuk mengencourage diri gue sendiri untuk merubah hidup ke arah yang lebih baik. Karena pada saat itu gue obesitas, sebenarnya sekarang gue masih obesitas juga, tapi pada saat itu obesitas parah yang gue berharap dengan gue melakukan perubahan jalan kaki setiap pagi dan merubah pola makan lo akan mengalami transformasi juga kalau dilakukan secara konsisten. Nah pada saat itu ya alhamdulillah
gue berhasil tuh menurunkan berat badan sampai 50 kg. Sampai 50 kilo. Dalam waktu 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Okay. Tapi itu dengan pengawasan dokter ya. Pengawasan dokter. Itu yang paling penting, pengawasan dokter, karena kan ya apa namanya, ya pokoknya dokter yang paling tahu bagaimana caranya tubuh lu tuh bekerja. Dan itu juga pengawasan dokter juga kan semua kan di check up dulu, medical check up gitu loh. Dan dokternya dokter beneran kan? Betul, dokter. Bukan dokter-dokteran yang ngaku paham loh. Betul gitu. Jadi makanya gue juga di dalam si tipis tapi pasti ini yang gue bagikan ke teman-teman itu adalah semua yang sesuai anjuran dokter untuk gue. Spesifik dengan masalah lu. Dengan masalah gue, dengan cek darah gue seperti apa, hasilnya seperti apa, ya itulah gitu loh. Tapi kalau yang bisa gue generalisasi adalah yaitu jalan kaki tiap hari 10.000 langkah. Itu sih harusnya semua orang bisa melakukan 10.000 langkah tiap hari. 10.000 langkah per hari, dan itu lo lakukan tiap hari. Tiap hari, betul. Sambil jaga makanan. Betul. Oke, nanti bisa lihat ya. Kemarin Aldi baru aja post before dan sekarang lagi prosesnya seperti apa, masukin nanti di layarnya ada gambar dia lagi bertelanjang dada. Tapi nggak ada ininya loh. Tapi nggak ada ininya, ditutup, jadi nggak perlu ya pensilnya. Silahkan dilihat. Gitu. Oke. Itu kan lu pengen kesehatan karena udah keluarga atas segala macam kayak gitu kan. Tapi tujuannya hanya pure kesehatan, bukan kayak lu pengen tampil kayak gue pengusaha sukses, keren, badan gue ini sekarang kayak masa muda gitu ibaratnya, terus lu mau puber kedua gitu. Waduh, jangan sampai. Enggak sih, kalau sisi itu sih gue enggak ya, Dit ya. Gue benar-benar pure pengen sehat supaya gue bisa menemani anak bini gue sama orang tua gue sampai akhir lah. Sampai selama-lamanya gitu. Selama-lamanya. Bukan selama-lamanya yang abadi ya, tapi sepanjang mungkin dengan ikhtiar yang kita lakukan. Betul. Gitu gue pengen melakukan itu sih sebenarnya, karena ya soalnya siapa sih orang yang paling penting dalam hidup lu? Ya pasti keluarga lu. Betul. Dan untuk nanti kan anak gue makin besar, gue sama bini gue juga makin besar, orang tua makin bertambah usia, kan juga mungkin butuh care yang lebih. Kalau gue nggak sehat kan gimana? Gitu sih. Nah ngomong keluarga nih, orang kan tahu lo siblingnya, kakaknya Raisa, Andriana, istrinya siapa? Ayo. Gue lupa. Terkenal sih suaminya, gue lupa ya. Siapa ya? Gila, lu kerja di Samsung, lu nge-hire dia lo dulu. Bisa-bisanya lu lupa. Hamish. Hamish Daud ya. Lu ya terkenal pasangan yang mematahkan hati Indonesia waktu itu ya. Nah, lu sebagai kakaknya ya. Capek gak sih jadi kakak orang terkenal? Capek dalam arti kalau gua nih sebagai manusia penuh hawa nafsu dan iri dengki gitu ya. Karena kalau ngeliat saudara sukses kan kadang kayak, kok dia lebih sukses dari gua, kok dia duitnya lebih banyak gitu, atau apa, kok dia lebih terkenal gitu. Nah, capek gak sih? Atau kok dia cakep gitu, gua enggak gitu. Enggak sih Dit ya, karena gua ngerasa ya itu lagi pasti udah ada porsinya masing-masing gitu loh. Jadi kalau dia emang dapat rezekinya kayak gitu, kenapa nggak gue bisa bahagia untuk rezeki yang dia dapat kan? Masa sih gak ada iri-irinya? Gak ada deh, gak ada sama sekali. Orang ya, gue tahu tuh takdir Tuhan gitu, tapi gue ada rasa kayak kok gak gue gitu. Gue nggak tahu ya, Dit. Gue nggak pernah. Gue mungkin gue dibesarkan sama nyokap bokap itu, ya selalu dia ngasih tahu itu bahwa ya sudah, ya kalian sudah ditakdirkan seperti ini, jadi ya kita jalanin takdir itu dan berusaha kalau ingin merubah takdir gitu kan. Sama halnya pelajaran paling mendasar dari nyokap gue itu adalah
harus menghargai mbak di rumah. Siapapun orang yang dari kasta kehidupan mungkin di bawah dari level kehidupan, kita harus menghargai mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memilih dilahirkan sebagai apa, gitu loh. Jadi nyokap gue selalu bilang, pokoknya nggak pernah tuh ada misalkan mbak makannya di bawah, driver makannya di bawah, nggak ada. Kalau bisa semeja, kenapa nggak semeja? Jadi mungkin dari apa namanya pola asuh yang seperti itu menjadikan gue nggak punya iri dengki kali ya. Oke. Itu mungkin. Gue malah sangat senang kalau adik gue bahagia menjalankannya, gitu kan. Dan dia bahagia. Dan dia alhamdulillah bahagia sekali dengan apa yang dia lakukan. Itu kan passionnya dia. Kan nggak semua orang dapat ini ya, dapat rezeki lo kerja atas passion lo kan. Betul. Jadi nggak kerja jadi ya kan. Iya. Ya itu ya gitu. Jadi ya gue sih happy buat dia. Toh dia juga membuat happy banyak orang. Dia bisa menghidupi banyak banget orang. Jadi ya semoga berguna aja hidupnya. Tapi lo banyak nggak netizen, followers, fansnya dia yang akhirnya nge-DM lo juga gitu? Ini kakaknya Raisa ya? Ya pasti ada lah dia. Ada juga? Ada dan... Ada apa banyak nih? Ada beberapa lah. Ada beberapa lah. Tapi ya gue gak memungkir ya, gue kan gak bagaimanapun Yaya ini terbang, ya gue kan kakaknya pasti terbawa juga mau nggak mau gitu loh. Ya nasib lu juga. Betul, nasib gue, rezeki gitu. gue juga gitu. Jadi ya kalau dibilang lo terkenal karena Yaya, ya iya betul. Ya privilege lu. Iya. Yang harus dimanfaatkan. Betul juga, gitu loh. Jadi ya gue sih nggak ada masalah ya, maksud gue ya fine aja, toh tidak merugikan juga gitu sih. Nah, kalian kan gue liat lo menyokap, sama bokap, sama Yaya juga kan kayak sangat dekat gitu ya. Yeah. Sangat dekat gitu. Apalagi sama Yaya, gue ingat banget dulu 13 tahun yang lalu ketika dia masih SMA gitu ya. Kita masih kuliah kan banyak tuh teman-teman lo yang kayak itu adik lo kenalin dong gitu. Yeah. Lu sangat sangat protektif gitu kan. Yeah. Dulu ya. Jadi Raisa ini punya kakak yang sangat protektif. Nah, kan berarti deket gitu. Yeah. Nah, sampai sekarang tuh gimana? Ketika apalagi kan dia tinggi lah, maksudnya dia juga punya masalah yang diterpa gosip apa segala macam. Itu masih ke lu suka curhat gitu segala macam nggak? Masih sih, kita masih ngobrol kalau ada problem apa kita masih teleponan atau enggak gue main ke rumah dia atau enggak dia kesini. Masih kayak gitulah dia. Apalagi yang paling kita sering lakukan hampir setiap hari itu ya kirim-kiriman meme yang cuman kita yang mengerti lah berdua. Itu masih lah kayak gitu-gitu. Berdua? Iya. Kalian? Di grup keluarga atau personal chat? Personal chat? DM Instagram. Oh iya? Iya. Terus ngejulitin orang gitu? Bukan julitin orang, meme aja yang kocak-kocak yang kayak ya pokoknya ini cuma kita yang mengerti lah. Itu kita kirim-kiriman terus kita ketawa-tawa, gila ngeri banget, wah gitu lah. Sedekat itu ya? Gitu, sedekat itu sih. Sama suaminya dekat? Terus lumayan. Octopus ada di depan. Hah? Octopus ada di depan, kita saling support lah. Mereka mensupport usaha gue juga berusaha mensupport usaha mereka juga gitu. Nah terus gimana caranya, kan lu gimana ya, lu gue lihat salah satu orang yang punya keluarga tuh close gitu ya, deket gitu. Nah lu building keluarga lu sekarang kayak gitu juga? Gue berusaha walaupun masih banyak kekurangan dari gue gitu ya sebagai kepala keluarga, tapi gue berusaha seterbuka mungkin, dan gue juga berusaha be present. Karena kan mungkin yang waktu generasi bokap gue itu kan pekerja,
Jadi pasti waktunya sangat sedikit, walaupun di saat dia punya waktu dia akan mencurahkan segala rupanya buat anak gitu. Tapi kan ada waktu-waktu yang hilang. Nah, gue berusaha memperbaiki dari sisi itu, perwaktuan itu. Gue kayak oke, sekarang gue dapat rezeki, gue bisa usaha sendiri. Sekarang berarti harusnya gue bisa memperbaiki dari sisi waktu kebersamaan gitu. Jadi bisa memang betul, memang sulit apalagi kita hidup sekarang dengan handphone. Handphonenya smartphone, sosial media apa semua, wah susah banget deh. Tapi ya setiap hari harus ada pembelajaran baru untuk itu. Berusaha mendekatkan diri lagi sama keluarga. Oke. Jadi sibling rivalry nggak ada ya? Nggak ada sih dia. Nggak ada ya? Nggak ada dia. Keren banget sih. Nggak ada gue. Karena banyak, semoga nggak ada. Semoga tetap nggak ada. Semoga tetap nggak ada. Iya. Nah terus tadi 2 lo mau bawa cabang lebih banyak dengan produk-produk lebih banyak, mungkin brand juga lebih banyak, gak cuma perkopian atau perkafean gitu kan. Nah, gue pengen lo kasih apa ya, kayak ini gue yakin ada yang nonton mungkin yang lagi ada di titik galau. Mungkin dia sudah mulai usaha tapi juga nggak berhasil gitu. Lu bisa tips lu apa gitu? Menyerah aja lah, cari bisnis lain mungkin, atau menyerah aja lah, atau tetap berusaha atau gimana gitu? Kalau gue jujur ya, kalau misalnya kadang ada yang nanya ke gue gitu ya, gue orangnya kadang suka nggak mau ngasih mimpi berlebihan gitu loh. Jadi kayak kalau emang gue ngeliat udah ibaratnya kalau main boneka-bonekaan yang ngambil tuh, koin lu udah habis gitu. Jadi ibaratnya ya udah lo cari kerja dulu deh, atau lo usaha dulu kayak sampai duit lo ada lagi, entah terserah mau ngapain gitu. Sebenarnya itu lo ngerasa mungkin pertanyaannya itu mudah, tapi buat gue itu pertanyaan sulit banget untuk dijawab. Kenapa? Karena setiap orang itu kan pasti diuji beda-beda nih ujiannya nih. Mungkin gue diuji seperti ini, gue pasti kuat. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana yang lagi merasa kayak gitu juga mungkin kalian diuji, kan ujiannya kuat atau enggak aja kan. Tapi kalaupun kalian merasa, kalau pada akhirnya kalian mengambil keputusan untuk kita hold dulu, kita kerja dulu karena itu adalah sesuatu yang necessary untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga, ya do it gitu. Ya jalani aja gitu. Pokoknya terkadang kita terlalu pusing mikirin 1, 2, 3, 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi kita nggak mikirin ini kita sekarang lagi ngapain nih detik ini, atau enggak nanti abis jam gue ketemu sama lo, nanti gue ngapain abis ini. Itu aja kadang orang nggak bisa ngelihat saking mikirnya udah 10 tahun ke depan. Jadi menurut gue kalau lo lagi ada di posisi itu, paling simple itu adalah pikirin kayak gini deh. Gue kemarin lihat di Reels. Kalau lo ngerasa lo lagi kalut banget, pikirin aja lo ngelangkah ke depan. Kelihatan nggak langkah lo ke depan? 1 kelihatan, ya udah lakuin itu dulu aja. Jadi kalau lo nggak bisa lihat nih, jarak pandang lo nggak bisa lihat, tapi 1 meter ke depan bisa lihat nggak? Bisa, ya udah ngelangkah dulu aja 1 meter dulu. Gitu sih. Pertanyaan terakhir. Sebelum sesi fire chat. Fire chat. Pertanyaan terakhir. Hal apa yang bisa, mungkin 3 hal deh yang paling krusial menurut lo yang bisa bikin sebuah bisnis itu gagal dan harus lo hindari? Bisnis untuk profit semata. Kan emang bisnis buat profit, coy. Betul, tapi kan sebenarnya banyak yang lainnya. Kalau ini gue pribadi ya, belum tentu sama orang lain. Itu untuk profit semata.
Jadi karena bisnis itu lo nggak mungkin lo buat bisnis lo langsung dapat profit, sulit tuh kalau berpikirnya seperti itu satu. Yang kedua itu adalah jujur. Kalau nggak jujur pasti berantakan profitnya. Jadi profitnya, usahanya. Jadi jangan sampai lo tidak jujur. Betul. Ketika menjalankan bisnis. Betul. Sampai yang terakhir itu untuk menjaga itu semua ya harus punya perjanjian yang kuat sih. Perjanjian yang kuat tuh maksudnya legal. Itu harus jelas. Baik sama vendor, betul, sama karyawan, betul, sama partner. Betul. Itu semua harus jelas. Karena di saat salah satu melenceng, ya itu aja yang inget lo. Jadi nggak ada ya istilah kayak ya gampang lah kita udah kenal lama gitu. Enggak sih. Justru itu adalah awal mula dari sesuatu yang berbahaya. Betul. Oke, sekian sesi segmen ngobrol-ngobrol. Ntar kita pikirin namanya apa. Nah, sekarang gue ada beberapa pertanyaan untuk Aldi yang bisa dijawab dengan cepat. Ada 5 mungkin pertanyaan. Baik. Oke, bola atau baseball? Bola. Arsenal juara atau Liverpool juara? Arsenal juara. Karena dia MU. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga dimarahin istri atau dimarahin anak? Dimarahin anak. Kenapa lu lebih pilih dimarahin anak? Karena kalau dimarahin anak tuh pure pasti. Gak ada pesan tersirat. Gak ada tujuan di balik itu ya. Gak ada udang di balik batu. Betul sekali. Mudah-mudahan istri Aldi lihatnya. Oke. Ini pasti udah ketahuan sih milih siapa sih. Milih Yaya atau Rosa? Ya iyalah. Oke. Terakhir nih. Lebih baik Belanda menang Piala Dunia ya, atau MU juara Premier League 10 tahun berturut-turut? MU dong. Lebih tetap MU. Walaupun lu penggemar Belanda dan gak pernah menang Piala Dunia. Benar. Tetap MU. Ini kameramennya kebetulan Manchester City tuh. Gila. Handphone nanti lo lihat tuh, handphonenya gambar Erling Haaland lagi angkat piala. Oke, satu lagi. Karena lo suka bola. 5 pemain terbaik seumur hidup yang pernah lo lihat. Beckham, Zidane. Gue tuh Beckham, Zidane, Ronaldo mana nih? Ronaldo Nazario. Gue yang dulu aja deh, nggak usah yang sekarang ya, deh. Pokoknya seumur hidup yang pernah lo lihat. Ya kalau gitu duanya lagi ya Messi, Cristiano. Lokal nggak ada? Wah kalau lokal gue suka banget sama Kurniawan. Ini 5 juga ya. Ya udah, Kurniawan, Widodo, Bima Sakti. Gue suka banget sama Ansyari Lubis. Anjir, Ansyari Lubis. Sama gue suka banget. Buat gue all time great pemain Indonesia Aji Santoso buat gue. Anjir, bukan Bunga Solo sa. Enggak, gue Aji Santoso itu pemain timnas yang paling gak gue suka. Gue suka. Karena dia kan jago ya. Dia bisa nyalin tuh kayak Roberto Carlos gitu. Wah, sampai ujung umpan deh ke penonton pak, bukan ke temennya gitu. Jadi dari 10 umpan 4 doang mungkin yang nyampe ke ini. Gue itu sih. Tapi lu suka Aji Santoso? Gue suka banget Aji Santoso. Gak tau ya, gue suka leadershipnya aja sih. Oh iya, sebagai gitu, kapten waktu itu. Even lebih oke daripada Fahri Husaini ya. Gue waktu Fahri Husaini main, gue ngeliatnya Ansyari Lubis. Gitu loh, kayak gimana, elegan gitu loh Ansyari Lubis tuh. Kayak siapa ya kalau dulu? Kayak Albertini. Albertini. Gitu. Oke. Satu lagi. Kalau kopi yang harus lo pilih, 3 kopi terbaik, biji kopi terbaik menurut lo apa? Gua atau pengusaha kopi susah juga. Kalau gua Jawa Barat, terutama Garut. Terus
Ethiopia. Oke. Sama geisha. Geisha tuh biasanya dari Panama. Geisha tuh sebenarnya varietasnya gitu loh. Tapi biasanya tuh dia ditumbuhin ya di Amerika Latin. Tapi kalau lokal lu sukanya Jawa Barat? Gue Jawa Barat. Gue sebenarnya Jawa Barat sama Bali sih. Gue suka itu. Dan lu udah bisa di titik membedakan masing-masing rasa taste-nya, after taste-nya seperti apa? Ya lumayan, walaupun belum sempurna, masih sering salah juga, tapi ya udah mulai lah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Semoga Bapak Aldi sukses terus. Amin. Bapak Ernit juga sehat selalu. Dan seperti yang sudah ditulis di catatan Lauhul Mahfuz, semoga di catatan itu Aldi menjadi orang yang sayang keluarga. Amin ya Allah. Dan terus umur panjang, sehat, dan berkah dunia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.